nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada pemirsa TV-mu yang kami hormati, kita kembali lagi dalam program Al-Hikmah, kajian kedokteran Islam. Topik kita saat ini adalah campak, harus dicampakkan. Mari kita telaah dulu definisinya. Campak yang dimaksud adalah penyakit campak. Sedangkan harus dicampakkan artinya harus dibuang jauh-jauh. Nah, mengapa? Kita perlu tahu dulu apa itu penyakit campak. Penyakit campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini disertai dengan gejala demam tinggi, biasanya 3-5 hari, kemudian ada batuk, pilek, ruam kemerahan, dan kadang disertai dengan timbulnya mata merah. Demamnya sangat tinggi, bisa sampai 39 derajat Celcius ke atas. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi para orang tua, karena biasanya campak biasanya menyerang pada anak-anak usia prasekolah atau sebelum umur 5 tahun. Setelah kita mengetahui gejalanya, mari kita lihat komplikasinya. Komplikasi adalah kejadian lanjut yang ditimbulkan dari penyakit campak ini. Ternyata pemirsa TV-mu, komplikasi ini sangat berbahaya. Penyakit campak ini, dia bisa radang otak, radang paru, bisa menyebabkan infeksi mata hingga kebutaan, dan bisa menyebabkan radang telinga tengah. Yang paling berbahaya tentunya adalah radang otak, karena bisa menyebabkan kematian ataupun kalau sembuh bisa menyebabkan kecacatan. Untuk pengobatannya, karena ini adalah infeksi virus, maka biasanya tidak ada pengobatan definitif, hanya pengobatan secara suportif. Kita memberikan cairan yang cukup, obat penurun panas, dan biasanya terapi definitif hanya diperlukan pada saat komplikasi terjadi yang membutuhkan nasihat medis dari dokter. Nah, setelah kita mengetahui penyakit campak ini, ternyata gejalanya dan komplikasinya sangat berbahaya dan juga sangat mudah menular, maka tentu lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Karena kan kita tahu bisa menimbulkan cacat, bisa menimbulkan kematian. Belum lagi biaya perawatan rumah sakit itu sungguh sangat besar. Untuk pencegahannya, saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah gizi halalan thayyiban, yang artinya nutrisi seorang anak harus baik dan mencukupi. Dan saat ini sedang digalakkan program diet seimbang, artinya nutrisi mesti seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, juga ada vitamin dan mineral dari buah-buah dan sayuran. Selain itu tentunya juga hidup bersih. Hidup bersih artinya mau makan kita harus cuci tangan. Kalau keluar rumah harus memakai alas kaki seperti sepatu atau sendal dan lain-lain. Kemudian cara pencegahan yang lain tentunya adalah karena penyakit ini sangat infeksius, kita harus menjauhi sumber penularan. Jadi kalau ada sebuah daerah ada wabah campak, kita sebisa mungkin menghindarkan dari daerah tersebut. Kemudian cara pencegahan yang lain tentunya adalah vaksinasi atau imunisasi. Imunisasi adalah proses pembentukan kekebalan tubuh baik dengan cara alami ataupun dengan cara buatan. Nah, saat ini sedang digalakkan program imunisasi morbili rubella atau MR oleh pemerintah. Sebenarnya program imunisasi campak ini sudah ada sejak dulu, sejak tahun 1956. Dan ketika terjadi penurunan cakupan imunisasi, mulai banyak wabah merebak di beberapa daerah di Indonesia, terutama setelah tahun 2013 dan 2014. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang berideologi Muhammadiyah, kita memahami bahwa kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Maka kita bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, dan aman. Untuk itu, kita juga bertanggung jawab untuk mencampakkan penyakit campak ini. Bagaimana caranya?
dengan cara program pencegahan tadi, dan juga jangan ragu-ragu untuk melakukan imunisasi di tempat-tempat kesehatan terdekat. Saya akan kutip sebuah surat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya pemirsa TV-mu yang kami hormati, perlu diingat, jika ada satu anak yang tidak diimunisasi campak, dia berisiko terkena penyakit campak. Jika dia terkena penyakit campak, dia akan menularkan ke 10 anak lainnya. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai khalifah Allah di muka bumi, karena Allah menyuruh kita agar kita tidak menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan, maka marilah berperan aktif, ikut serta dalam program imunisasi campak rubella yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya pemirsa TV-mu, sedikit saya jelaskan mengapa MUI mengatakan ini adalah statusnya darurat. Karena saya sudah mendapatkan data-data bahwa campak merupakan penyebab utama kematian anak di bawah umur 4 tahun, terutama balita umur 1-4 tahun di Indonesia. Dari data Deadcast tahun 2009 mengatakan bahwa 30.000 anak per tahun meninggal setiap tahunnya karena komplikasi campak. Dan juga dari data juga setelah tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi 173 kejadian luar biasa atau wabah penyakit campak di beberapa daerah di Indonesia. Tentunya juga ada pertanyaan bagaimana status kehalalan vaksin dari MR ini. Memang dalam proses pembuatan vaksin ini dia ada memakai sebuah enzim yang dinamakan enzim tripsin. Enzim tripsin ini sebenarnya untuk memecah bahan makanan yang dimakan oleh virus itu. Setelah enzim tripsin ini digunakan untuk memecah bahan makanan, ini akan dimurnikan kembali, akan dipurifikasikan. Dalam syariah dikenal dengan nama istihalah, yaitu bagaimana proses transformasi zat-zat najis menjadi zat-zat yang suci dan halal. Terbukti di beberapa daerah melakukan uji deteksi pork detection atau deteksi babi, itu ditemukan negatif pada beberapa vaksin. Ya, sebagai kesimpulannya tentunya status vaksin ini sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai halal karena terjadi proses istihalah itu. Akan tetapi walaupun ini merupakan masih diragukan kehalalannya atau syubhat, mengingat mudarat dan manfaatnya, maka perlu kita lakukan imunisasi ini.